makanan kita hanya bertahan tak lebih dari sepekan. Kita harus mencari lanjutnya. Serahkan saja tugas itu padaku semua. Jangan kira aku tidak mengenal seluruh jenis masakan tanah Aceh ini. Penyair, kau tahu di mana tempat memasak? Di dapur, bukan di awan, bukan di langit, bukan dalam hayalan. Sudahlah. Buat apa terus bertengkar? Kita masing-masing memang punya tugas. Penyair, kau adalah sang waktu. Masakanmu yang kutunggu adalah rangkaian kata-kata yang mencatat dari perjalanan kita semua. Tapi kalau kau ingin masak di dapur, apa salah? Biar yang lain yang mencari perbekalan makanan. Maksudnya, aku mohon biarkan kalian turun dari makanan ke Takengon. Hati-hati, penglaut. Aku dengar Vandalan sedang menuju ke sana. Astaga, kenapa nasinya jadi hangus begini? Penyair melarang kau menyentuh makan itu. Jadi kau percaya pada dia? Kami takut dia marahnya. Dasar. Ambil daun itu. Cepat. Gambang, kau tahu di mana penyair? Di bukitnya. Amat, keno. Kuliu. Jad. Kalau mulai pak, bertanai lepuk, emak terungke kepake, kuna dekate, kita mudamu, kuna dekate, kita. Penyair! Oi! Kau siram bebe, kuna dekate. Kau namakan apa lagi masakan ini? Aku tidak pernah melihat masakan Aceh yang sehidap ini. Apa lagi? Lihat! Masya Allah, mana sahabat? Beti, pianak. Dunia ini penuh dengan pianak. Kalian lihat ini, mana mungkin bisa terjadi? Bantu, jangan aku mati. Lihat. Dan apa lagi? Lihat, aku ditinggalkan. Sahabat sudah bantu. Persetan dengan sahabatmu. Kau tidak menghargai jeripaya panglaut, sementara aku menghitung butir-butir beras ini dengan tanganku. Tapi kau menghitungnya dengan hayalanmu. Makan semua itu. Mengapa aku tinggalkan? Padahal telah terjadi ya padaku. Aku insanakannya. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. Cutnya harus banyak beristirahat. Kalau tidak, kakimu akan bertambah lemah. Lupakanlah KP-KP itu untuk sementara. Mana mungkin. Mereka sudah cukup kuat. Tengku Ali Bait, Pang Habib Panjang dan lainnya. Mereka telah bergabung dengan membawa pasukan 300 orang lebih. Ditambah 50 orang dari pasukan kita untuk memperkuat barisan mereka. Tapi pasukan KP itu lebih besar jumlahnya. Tapi semangat kita lebih besar, Nya. Kau sudah pandai bicara seperti itu, Gambang. Ya, tinggalkan kami berdua. Gambang, kau sudah semakin dewasa. Mana tanganmu? Tanganmu begitu halus. Sehalus tanganku semasa gadisku dulu. Tangan ini kalau yang akan membelai suami dan anak-anakmu agar mereka dapat tertidur nyenyak. Dan tangan ini pula yang akan membangunkan mereka untuk dapat melihat dunia esok hari. Gambang, kau pun wajib mengingatkan mereka bahwa tanah dan alam negeri ini perlu dipelihara, dijaga, dan dipertahankan walau nyawa yang menjadi taruhannya.
Ingat itu, Kambang. Sebaiknya Nyak istirahat dulu. Kambang, rasanya kau sudah pantas untuk mendampingi seorang suami. Atau mungkin aku yang sudah merindukan seorang cucu. Nyak telah mengawinkan aku dengan perjuangan ini. Rumah tangga dan berjuang, kedua-duanya sama penting. Itu yang dipesankan orang-orang tua pada kita. Ada apa, Nyak? Aku hanya wanita biasa. Ayahmu. Ayahmu. Penyair, akan sedih. Ada apa, penyair? Ini yang kedua kali aku bersedih di dalam hidupku. Pertama aku alami saat Kadir sahabatku meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Siapa Kadir? Seekor kedai. Kau tidak bergurau? Kalian memang tidak pernah mengerti. Karena terlalu banyak orang yang menganggap keledai sebagai makhluk bodoh. Tapi sepanjang perjalanan hidup yang kulalui, justru lebih banyak orang yang lebih bodoh daripada seekor kedai. Memang aneh untuk coba percaya. Aku telah milih kedai-kedai itu sebagai sahabatku yang jati. Kambang, manusia telah pandai berkhianat. Terlebih sekarang ini, manusia telah pandai makan manusia lain. Keledai yang makan rumput. Dan Kadir telah pandai hianat padaku. Itulah sahabat sejati. Ambillah. Sekarang kau boleh miliki itu selamanya. Atau serahkan itu pada cuknya. Bukalah. Kini hilang bunyinya yang begitu indah. Sahabatku sang waktu telah meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Lihat, Kampang. Lihat Raja Jarum itu. Dia tidak akan pernah bergerak lagi. Dia telah mati, Kampang. Dan aku begitu takut ditinggalkan oleh sang waktu. Aneh kau ini. Orang pandai dan berpengetahuan luas seperti dirimu mau saja tergantung pada sebuah mesin seperti ini. Apa katamu tadi? Tergantung, kataku. Kau begitu tergantung pada sebuah mesin. Sedangkan kau banyak bercerita dalam pantun-pantunmu bahwa manusialah mesin penggerak kehidupan ini. Bukan sebaliknya. Kau benar. Bersetan dengan mesin-mesin itu. Kita masih mencoba cari. Kita masih punya hujan. Kita masih punya hutan. Kita masih punya angin. Kita masih punya gunung. Kita masih punya matahari. Kita masih punya hujan. Kita masih punya air. Kita masih punya air.
kecil dulu. Coba yakinkan dia. Badannya sudah terlalu lemah untuk turun berperang. Untuk bisa hidup biasa saja, kita masih harus berjuang. Sampaikan ini padanya. Kau benar, Panglaut. Aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya melunakkan batu karang. Seandainya aku tahu, mungkin aku baru bisa mencegah kemauannya. Kita semua kenal dia, Panglaut. Tapinya orang yang paling dipercaya. Kepercayaan pada dirinya lebih besar daripada kepercayaannya padaku. Tinggal caramu, Nyabantu. Mungkin kau tahu cara yang lebih baik, Panglaut. Itulah persoalan yang selalu aku hadapi. Kalau begitu, Panglaut, akan kukatakan pada Cutnya, kita yang menghadang KPKP itu. Yang penting, berita kematian Kapten Kampioni itu harus ada. Kita tahu cara melakukannya. Alah, tidak bisa. Cunyaro tetap ada bersama kalian. Penyair, apa lagi? Dengar aku dulu. Nyabantu, beri dia kesempatan bicara. Aku sudah bosan mendengar hayalannya. Dengar. Dengar. Kalian dengar bunyi rintik hujan itu? Aneh. Mengapa kalian tidak mengerti pertanda seperti ini? Tak perlu sang pencipta sendiri yang datang ke kubu kita. Hujan itu telah datang dan beritakan pada kita semua tentang keberadaan dan kebesarannya. Kalian memang tidak pernah mengerti apa isi hatinya. Bila kalian tidak mengerti hubungan antara hujan dan penciptanya. Nyabantu, sekarang kau harus patuh padaku. Kenakan selendang cuknya. Kau tahu cara makainya. Dengan begitu, siapa bilang cuknya dintang terbaring? Dia telah berdiri di hadapan kita. Cabur rencangmu, arahkan pada mereka. Nyabantu, biar KPKP itu pilihanmu. Dan mereka akan berkata, cuknya telah datang memimpin pasukannya. Ya, aku suka jalan pikiranmu. Sekarang dengarkan baik-baik. Kau berangkat Tanagayo, cari makanan sebanyak-banyaknya. Ya, bantu berangkat bersama kami besok. Setiap detik tanah Aceh ini dibasahi oleh tetesan darah orang-orang tak berdosa. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Tanagayo. Peristiwa itu telah kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Kejadian itu semua sudah kucatat dalam buku lembaran hidup. Agar suatu hari kelak mata dunia terbuka bahwa sungguhnya uang, senjata, dan kekuasaan KPKP itu tak banyak berguna bagi umat manusia.
Cutnya, banyak prajurit kita yang jatuh sakit. Dan di antara kita sudah banyak yang syahid. Tapi ada berita gembira yang kau bawa. Kapten Campioni bersama 9 brigade marsusinya berhasil kita hancurkan. Campioni sendiri mati terbunuh. Astagfirullah. Akhirnya kita cuma saling membunuh. Apa itu semua? Sakit rasanya melihat orang yang bangga akan kematian orang lain. Orang-orang Belanda itu sendiri yang menghendaki. Jangan berkata begitu, Bu. Tidak semua orang Belanda sejahat Pandalan. Tentara-tentara itu pun hanyalah belaka. Yang bermain di belakang ini semua sebenarnya hanya segelintir manusia-manusia serakah. Berapa sisa pasukan kita, Panglaut? Prajurit yang tinggal tidak lebih dari 40 orang. Kita semakin lemah, Cutnya. Panglaut, aku tidak mau dengar itu. Dan jangan kau pernah berkata begitu di hadapanku. Justru saat-saat seperti ini, iman perjuangan kita tengah diuji. Berapa sisa perbekalan makanan kita, Nya Bandung? Persediaan sudah semakin berkurang, Dirnya. Belanda telah membakar lumbung-lumbung padi rakyat. Semua jalan ke desa telah dikuasai oleh KP-KP itu. Kalau mereka sudah merampas milik kita semua, ada satu hal yang aku ingin ingatkan pada kalian. Iman perjuangan kita. Pertahankan itu. Penyair, di mana anak kecil yang kau bawa? Tengah bersama Pangkarim betulnya. Gambang. Kalian tidak usah khawatir keadaanku. Gam, ayo makan. Kalau kau ingin cepat besar, kau harus makan, Gam. Biar kau sekuat, Pangkarim. Nah, Gam, coba lihat. Kalau kau banyak makan, kau bisa seperti dia. Baru dapat kau bunuh KP-KP itu. Pak Lun. Makan, Gam, agar kuat seperti aku. Gam, kalau udah makan, ayo ke sepatu. Haram susah kali. Aku minta kalian membuka beberapa jalan setapak menuju dan meninggalkan Jambu. Inilah yang diperintahkan Cutnya pada kita. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagian berangkatkan sekarang. Conya, lihat ini Conya. Apa itu? Aku tidak bisa melihat lagi dengan jelas. Seekor nyamuk Conya, aku baru saja membunuhnya. Hanya karena sedikit saja darahmu diambilnya. Nyamuk di siang hari bukan nyamuk sembarangan Conya. Tetap saja mudah untuk membunuhnya. Lebih sulit membunuh nyamuk yang tidak bersuara dan tidak menggigit apa-apa. Tapi kita semua bisa dibinasakannya. Apa itu? Tidakkah kau mencium bau busuk di sekeliling kita? Bau busuk itu pasti tidak datang dari sebuah bangkai. Karunia itu semua orang mudah untuk menciumnya. Tidak sesulit seperti apa yang aku hadapi sekarang. Akhir-akhir ini, aku mencium bau busuk yang datangnya dari hati seseorang. Orang itu ada di antara kita. Conya, kau benar-benar luar biasa. Kau rabas sesuatu dengan rasa,
melihat dengan pikiran, dan melangkah dengan keyakinan. Sejak aku melihat onggokan bekas kayu terbakar, yang akhir-akhir ini banyak ketemu di sekitar jambu kita. Bau busuk itu memang pernah menusuk hidung. Tapi angin datang terlalu kencang, dan bau busuk terlalu pandai dan cepat menghilang. Itu semua karena si pengkhianat terlalu pandai berselubung di balik kelembutan yang memukau. Sulit untuk menangkapnya. Tidak semudah membunuh nyamuk yang baru saja mati di tanganmu. Penyair, kau tahu siapa orangnya? Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Karim, selamatkan Jogja. Jumlah kaki ke bukit. Jumlahnya banyak sekali. Semua ikut Bang Daud, ke sebelah utara. Meminta ke sebelah selatan. Udin, Domri, ikut aku. Aku mundur. Terang-terang. Aankomen heleboel. En zoek vooral de wapens. Kita menuju ke barat. Wie is hier verantwoordelijk voor? Martens! Zo hè, dus dit is jouw werk hè? Stop ik af wat je er bent. Aku tidak mengerti. Terbuat dari apa hati orang yang berkhianat? Sementara kita dalam keadaan seperti ini. Apa yang dia mau dari diriku? Sejak dulu terus berulang. Belahan demi kekalahan yang kita alami. Semua karena pengkhianatan orang kita sendiri. Allah. Penglaut. Jangan terlalu merasa bersalah. Ini semua tidak mungkin terjadi andai kata di antara kita tidak ada yang berkhianat. Tanyakan itu pada diri kalian. Aku sudah mempunyai firasat. Dan jangan berselubung di balik mataku yang sudah rabun. Hati dan rasaku tidak buta. Aku yakin pengkhianat itu ada di antara kita. Di sini. Kembali ke tempat asalmu, Fatma. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah terbeli oleh kafe-kafe itu, Jutnya. Ampuni aku, Jutnya. Aku Sudahlah, Fatma. Kafe-kafe itu berjanji akan mengembalikan suami dan anak-anakku jika kau tertangkap, Jutnya. Selamatkan aku dari pengkhianatan ini. Aku ikhlas mati di tanganmu, Jutnya. Sempurnakan aku.
Kenapa kau lakukan itu, Nyai Bandu? Maafkan aku, Jutnya. Kuburkan dia baik-baik. Pulau Bakong lahuda peka mati. Jauh sare ngan bila. Bila besok dengan kau masuk apa? Hanya ini yang kau dapatkan. Nyair, sudahlah itu. Bising aku. Alah. Apa lagi? Orang tidak akan kenyang dengan pantun-pantunmu. Aku ingin lihat, kalau kau tidak makan, apa kau masih bisa berkicau? Lihat ini, hanya ini yang kita dapatkan. Lihat. Maka pisang hal biasa. Aku pernah melihat orang makan batu. Bahkan aku pernah melihat orang dengan lahapnya makan intan, berian, ladang, tanah, gunung. Kau tidak tahu hal itu. Makan semua itu. Aku lebih suka makan pisang. Ya Rabbi. Bukalah mata dia. Ini kau penyair. Agam. Katanya kau membunuh Kape. Kau harus belajar main pedang. Pak Laut, jangan tipu anak kecil. Mana bisa pedang-pedangmu menghancurkan seluruh Kape-Kape itu? Buktinya seperti sekarang ini. Itu beda kita. Gam. Tapi dengan syair-syairku akan kusir Kape-Kape itu dari seluruh tanah Aceh. Pak Laut, aku tak perlu pedang. Yang perlukan ini. Mungkin kau benar, Nyai. Tapi ingat, tidak sedikit orang yang tertidur oleh syair-syairmu. Bagaimana, Agam? Agam? Apa itu, Pak Laut? Ket. Ya. Lagi-lagi kau tipu anak kecil. Alah, kau tipu juga aku. Oh, Agam. Sini. Coba kau lihat. Pegang ini. Jangan begini. Mana ada tenaga? Luruskan tanganmu. Ya, coba lihat itu. Pusatkan tenaga di pangkal lenganmu. Lihat. Ma. Gam. Sebagai putra Aceh, sebaiknya kau memiliki ini. Kalau ada yang mengkhianati negeri ini, kau gunakan. Ilahinnas min syaril waswasikhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ingat, penglaut. Ini permintaanku. Perhatikanlah mereka. Yang penting aku ingin melihat mereka tetap sehat. Dan jangan terlalu khawatir akan kesehatan. Aduh. Sudahnya, Bandu. Biar aku tidur saja. Kepalaku terasa berat. Beristirahatlah, Jutnya. Biar aku yang menyelesaikan semuanya. Makan pantunmu saja, penyair. Ini bukan untukmu. Pikirnya aku tidak bisa ambil sendiri. Bantu. Ya Bandu. Ya, Bantu.
Mataku. Kenapa, Nyak? Gambang. Tidak ada satupun di antara kita yang sanggup melunakkan kekerasan sikapnya. Walau raganya sudah tidak memungkinkan lagi. Melawan KP-KP yang kian hari kian banyak, kita sudah tidak mungkin berhadapan langsung. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Prajurit-prajuritku yang masih tinggal sudah tidak bisa diharapkan. Sebelum mereka berhasil membunuh Jutnya, KP-KP itu akan terus mengejar-ngejar kita. Sampai suatu saat kita akan letih. Sementara KP-KP itu kian banyak berdatangan. Bang Laut, jangan cepat putus asa. Aku masih punya akal. Ingat Bang Laut, ketika kita menghadang KP-KP itu, waktu itu mereka mengira Jutnya berada di tengah pertempuran. Sedangkan yang ada hanyalah aku. Bang Laut, Jutnya harus tetap hidup. Apa yang akan kau lakukan, Nyawantu? Sudah kehabisan cara. Jutnya bukan orang bodoh. Akhir-akhir ini aku sudah mulai gelisah. Sampai kapan kita masih dapat bertahan? Aku tidak suka cara seperti ini. Kalian betul-betul telah berani mempermainkan perasaanku. Aku bukan anak kecil. Apa yang kalian takuti? Siapa yang menyuruh kalian merahasiakan semua ini? Atau masih ada lagi yang kalian sembunyikan? Bang Lau. Kau harus tahu apa artinya bantu bagiku. Boleh menunjuknya. Kajetkan. Camkan itu, Gambang. Maafkan akunya. Aku khawatir kesehatan ibumu. Apa yang Bang Laut mau? Hanya di Kuta Raja dia dapat disembuhkan. Jut pujuk dia, supaya aku dapat membawanya ke sana. Bang Laut, aku kenal ibuku. Lupakan itu semua.
Jut Gamba, cepat atau lambat KP-KP itu akan datang kemari. Lalu kenapa, Panglaut? Voorneman. Ik heb hier een zeer onaangename verrassing. Wilt u het rapport even lezen? U ziet dat de overwinning een beetje te vroeg werd geblazen. Is dit nou in godsnaam mogelijk? Dat wilde ik juist aan u vragen. We hebben toch alle bewijsstukken aan u al geleverd? Oh ja, natuurlijk, uw bewijsmateriaal. Die bewijsstukken zijn dingen die in iedereen in zijn bezit zou kunnen hebben. Hè? Ach, kom dan, kapitein Veldman. U was zelf in eerste instantie ook wel overtuigd. Ik heb duidelijk gevraagd of er nog enige twijfel bestond over de authenticiteit van de bewijsmaterialen, Voorneman. Maar vast dan nou van Vuren, die werden er 100% van overtuigd. Dat moet ik toch aan kunnen nemen? Ten eerste noemen we geen namen. En ten tweede zijn en Van Vuren en Vastenoe niet aanwezig. De feiten, Voorneman, de feiten. Dit. Het resultaat van het onderzoek van onze experts in Kotaraja. Harde werkelijkheid, Voorneman. Tjutjadin is in leven en bevindt zich ergens in de bossen van Beuton. Oh ja. Dus ik word verantwoordelijk gesteld voor het falen van de hele boel. Ik ben niet de enige die hier werkt. Er zijn nog meer officieren. Ik geloof dat het niet juist is om hier nog verder over te redetwisten. Met Van Vuren heb ik reeds gesproken. Hij hervat directeur met zijn patrouilles. En wat u betreft, Voorneman. Ik geloof dat u directe instructies heeft ontvangen van generaal Van Heuts. Dus het lijkt mij dat u precies weet wat u te doen staat. Huh? We zullen zien. KP telah menyeberang kemari. Bang Garing, ada mereka. Siapkan semua. Dahulukan cutnya. Bawa ke arah barat. Come on, jongens! Come on, naartoe! Voorneman, wat heeft dit te betekenen? Jij bent degene die u opleidt, dus ben je ook verantwoordelijk. Ik heb u niet getraind om als idioot rond te dwazen en ammunitie te verspelen alleen maar zijn paniek raken. Ach, nee, dat doe je het ook nog. Het is en blijft een grote mislukking. Wees eens redelijk. Ik heb al zoveel mensen van die Panglaut heb ik al gedood. En steeds vind ik dat mensen maar niet. Wat moet ik nog meer doen? En dan nog iets. Dat moet ik je toch even vertellen. Als jij misschien denkt dat ik het prettig vind om steeds weer te horen hoeveel slachtoffers er zijn gevallen onder de mensen van Panglaut, dan vergis je je. Ik zie het positief er niet voor in. Generaal Van Heuts vraagt ons slechts om 1 persoon. De vrouw van Umar. Dien. Nou, hoe dan? Umar, ada apa itu? Kejam, ya. Ada satu jalan untuk kita menghindar juga. Kita harus menuju ke atas. Aku rasa KP-KP telah mengepung seluruh daerah ini. Turunkan cutnya dulu. Kawan. Ya, Nali. Nanti dulu lebih mudah. Ibu kegenap. Kalian cepat awasi mereka. Cepat, Ojak. Jumlah patroli itu cukup banyak. Mereka dipimpin oleh seorang ofisier muda. Tapi sebaiknya kita menghindar juga. Kita potong dari atas. Perintahkan yang lain untuk mengepung. Bang Laut. Iya, Cutnya. Aku inginkan perwira itu hidup-hidup.
Bawa dia. Balut lukanya. Kalau aku mau membunuhmu, itu sangat mudah kami lakukan. Tapi bukan itu tujuan kami. Apa yang kalian inginkan dari diriku? Seharusnya kalian malu mengotori negeri ini. Katakan itu pada pemimpin kalian. Sekarang kau boleh pergi, anak muda. Cepat. Sebelum aku merubah pikiranku. Dankjewel. Dus jij komt me godverdomme alleen maar vertellen dat je niet weet. Dat je zogenaamd niet weet, hè, waar je de dien uithangt. Hè? Rans dat je er bent? Bang voor een vrouw, hè? Jij, een onderofficier van de Marseillais. Rans dat je er bent? Een keurkorps. Je maakt de hele naam van de Marseillais te schande. Ik kom voor zulke mensen. Weet je waar je nog meer bezig bent? Hè? Met landverraad, jongen. Met landverraad. En dan gaat je godverdomme het vuurpeloton kosten. Dan kan je kop kosten. Snap je dat nog niet? Loop dat je er bent. Ah, Borneman! Op zo'n manier bereik je niks. Wou het overnemen uit gang, hoor. Dat is toch geen manier. Wat moet er hieruit? Godverdomme toch nog op. Voel met je mee, jongen. Maar helaas mogen we niet vergeten dat we militair zijn. En dat betekent orders uitvoeren, orders van superieuren. En geloof me, dat is niet altijd even prettig. Maar als militair. Huh? Ja. Helaas niet altijd volgens eigen wil. Eerlijk gezegd. Tussen jou en mij. Het is toch ergens heel belachelijk allemaal. Waar precies nou was die ontmoeting met Jutjadin? En wat heeft hij te vertellen? Die jongen heeft rust nodig. Morgen praten we wel weer verder. Tijdverspilling allemaal. Morgen praten we verder, hè? Vervloeit alleen maar met tijd, jongen. Wat is hier in godsnaam? Voor een landverrader is het de enige juiste methode. Dit zegt. Bent u helemaal belazerd? Hoe denkt u dat u dit kunt verantwoorden met uw gevoelens? En uw eigen idee over oorlogsvoeren? Deze hele toestand is een obsessie voor u geworden. U maakt er een persoonlijke kwestie van. Persoonlijke strijd? We genoodzaakt om dit te doen. Beseft u nog steeds niet, kapitein Veldman, wat dit voor gevolgen heeft als dit er doorlekt? Dat besef ik. Uw resultaten zijn mij duidelijk. Alleen niet altijd erg positief. Luitenant Vorman. Op deze manier zult u het nooit kunnen winnen van een Jutjadin. Niet als militair. En zeer zeker niet als mens. U mag ik praten. En zeker die heren daar in Kotaratja met al papierwerk. Ik ben een jongen van de Marseillais. Ik ben hier in het veld. En ik weet verdomd goed hoe ik het aan moet pakken. Luitenant. In de rapport voor Kotaratja noteert u dat het gehele peloton na getoond heldhaftig gedrag is gesneuveld in een hinderlaag. En de locatie bedenkt u zelf maar.
Ada apa, Bang Laut? Kalau aku boleh berterus terang, aku tidak mengerti apa yang selama ini kita cari. Mengapa kau berkata begitu? Aku tidak tahu lagi, Jutnya. Apa yang mau kita perangi? Kita sudah semakin parah. Sebentar lagi kita akan lumpuh. Aku tidak takut itu. Asal bukan jiwa kita yang lumpuh. Jutnya, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak akan berdaya. Laut, sejak semula tidak ada yang memaksamu untuk tetap tinggal bersamaku. Jutnya, berpijaklah pada bumi. KP-KP itu telah mengepung kita. Mereka ada di setiap penjuru hutan ini. Setan KP-KP itu. Aku hanya takut pada kebimbangan hati manusia-manusia yang ada di sekelilingku. Aku bukan bimbang, Jutnya. Justru aku memikirkan dirimu. Kesehatanmu makin memburuk, Jutnya. Apa mau? Takluk pada KP-KP itu. Jangan pernah bermimpi aku akan melakukannya, Bang Laut. Ingat, perang kita kali ini perang melawan kegoyahan iman. Camkan itu. Kalau aku banyak dapat kayu buatnya. Gam, berhenti dulu. Gam, coba lihat ke sana. Sana banyak KP-KP. Aku akan ke sana untuk membunuh KP-KP. Kau jaga Jutnya baik-baik. Ya. Jangan biarkan Jutnya pergi meninggalkan tempat ini. Dan jangan kasih tahu sama siapapun juga. Terutama pada penyair. Kau sayang Jutnya kan? Ya. Jaga Jutnya sampai aku kembali. Bang Laut, kita dulu. Kapan balik, Laut? Mevrouw! Ronald, heel vaak beslist een situatie waarin we verkeren over de stappen die we zullen gaan ondernemen. En dat vergt natuurlijk een diep bewustzijn. Echter helaas dat die overwegingen die we hebben genomen te vaak teniet worden gedaan door onze eigen schuld. Ik kan u zeggen, in alle oprechtheid, dat ik meevoel in beslissingen. Bang Laut, de geschiedenis zal ons naderhand leren. Over de stappen die we nu nemen. En dat ligt nu in uw handen. U begrijpt dat ik in mijn positie niet het voorrecht heb om zulke beslissingen te kunnen nemen. Bang Laut, ik geef u mijn woord als officier. Zegt u mij. Stelt u mij uw voorwaarden. Agar Kapten tahu persyaratan
yang kuminta. Pertama, apabila kelak Cutnya telah berada di tangan kalian, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, dan ini aku minta dengan sangat, supaya Tuan benar-benar bisa pegang janji. Jangan pernah pisahkan Cutnya dari tanah dan rakyat Aceh. Aku tidak mau dengar suatu hari kalian melakukan tindak pembuangan. Kapten, hanya itu. Aku sendiri tidak minta apa-apa. Malam! Khianat! Malam! Khianat! Malam! Khianat! Tidak bertahan di sini. Perintahkan semua untuk bersiap. Aku yakin cepat atau lambat pengkhianat itu pasti akan datang juga ke sini. Enggak, Cunyak. Udah, jika lo tempat, enggak jemput Cunyak maju. Baga, bawa Cunyak kemari, cepat. Cunyak! Cunyak! Kalau datang dengan kafe-kafe itu. Tenang, Kang. Sudah datang. Kutemukan lagi. Ternyata kau lebih mengerti. Aku tidak mau kejadian Pang Laut terulang lagi. Itu musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi. Sekarang juga. Kalau ada yang mau tinggal bersamaku di sini, hanya ada satu pilihan. Jihad fisabilillah. Fisabilillah. Biarkan aku di sini. Allah. Gamba, ini bukan tempatmu yang benar. Aku ingin saya bersama Maya. Belum waktunya, Gamba. Masih ada tugas lain yang harus kau lakukan. Bergabung dengan keluarga Tiro di Tangsel dan beritakan tentang kami di sini. Biar aku sendiri yang menunggu si pengkhianat itu. Kau harus ikhlaskan aku tinggal di sini, Gamba. Izinkan aku syahid sama mereka. Gamba, pergilah kau bersama penyair dan Maya. Ini perintahku sebagai ibu dan sebagai pemimpin kalian. Biar mau betul. Kin.
gewaarschuwd. Geen paniek meer. Agam, di mana yang lain? Agam, jangan Agam. Dengarkan dulu. Agam, kebenaran. Penyair, bangkitkan mereka. Mendengarkan syairmu terakhir. Mereka sahih. Orang yang sahih tidak mati. Mereka tetap hidup di sisi Allah. Mereka lakukan itu demi Cutnya. Agam, kau sayang Cutnya. Bantu aku. Kita harus selamatkan Cutnya. Bantu aku, Agam. Mereka juga berjanji akan menolong Cutnya, merawat Cutnya. Laat, alles in orde. Ja, gebruik mijn jas maar voor die jongen. Kapten, tidak usah. Agam, kau tahu tempat Cutnya? Spijt me. Ik wil meer. Thuis, plezier. En een warm genoeg. Hoe is dat? Ik ben kapitein Veldman. Ik heb opdracht om... Ik ben verplicht om deze film uit te voeren. Cutnya, het spijt me. Het spijt me dat ik... Hoort u mij? Ik ben verplicht u mee te nemen. Agam, kau di sini, ha?
Maafkan aku, Jutnya. Jutnya. Kesehatanmu yang mengharuskan semua ini. Percaya, Jutnya. Mereka telah berjanji untuk merawatmu baik-baiknya. Jangan Jutnya salah paham. Aku tidak rela Jutnya mati sia-sia. Kesehatan Jutnya. Siapa malu, Balaur. Ini kesalahanku yang paling besar, Balaur. Kembali kau, ya Balaur. Balaur, kau tidak pernah mengerti. Ja, Voorneman. Zover is het dus gekomen. Van Vuren, zorg dat we zo snel mogelijk hier vandaan kunnen. Kalau kau besar nanti, jangan pernah hianat negeri. Ya Allah. Wacht. Laat maar gaan. Wees voorzichtig, hij het optellen van die vrouw. Kom op maar. Terima kasih.